بآيات من القرآن يلحن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah kita dikumpulkan dalam ketaatan. Kita telah mengerjakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita tadi diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan dengan duduk sejenak, mengikuti informasi-informasi penting mengenai dunia Islam dengan segala dinamikanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang terketuk hatinya untuk peduli dengan saudara-saudara muslim di negeri-negeri lain yang sedang mengalami kesulitan, karena Allah Ta'ala akan menolong hambanya yang peduli dengan hamba lainnya. Barang siapa meringankan beban saudara muslimnya di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya di hari berbangkit, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita akan duduk sejenak untuk mengikuti majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita termasuk yang diberkahi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan para malaikat turut hadir mendoakan ampunan Allah kepada kita yang menuntut ilmu semata-mata mengejar ridhanya. Salawat salam sejahtera marilah kita doakan agar tercurah kepada manusia pilihan, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, qaidil mujahidin, panglima para mujahid yang sebenar-benarnya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian akhir zaman adalah pembahasan besar yang kita akan bicarakan pada kesempatan kali ini. Pembahasan ini semuanya berkenaan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda semakin dekatnya kiamat, ya. Sebuah kajian yang sebenarnya sangat penting, tetapi sayang masih banyak umat Islam yang menganggap belum penting, ya. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu menyebabkan sebagian umat Islam kalau diajak bicara kiamat sudah ketakutan duluan, ya. Wajar, karena kiamat kan artinya kematian. Dan memang ada dua kiamat. Ada kiamat individual, masing-masing kita meninggal dengan jadwal yang berbeda-beda. Tetapi ada kiamat alam semesta ini. Dan itu bahagian dari keimanan kita kepada hari akhir, ya. Nah, alhamdulillah Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi kita. Kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi kita disebutkan dalam surat Al-Ahzab dengan gelar Khataman Nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Karenanya beliau kadangkala dijuluki Nabi akhir zaman, ya. Apa maknanya beliau Nabi akhir zaman? Maknanya semenjak beliau hadir, dunia sudah memasuki akhir zaman. Karenanya kita dijuluki umat akhir zaman. Apa maknanya kita umat akhir zaman? Maknanya we are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia. Sesudah kita tidak ada lagi umat manusia, Pak. Kenapa? Karena cerita dunia ini berakhir. Jadi perumpamaannya ada buku tebal, Pak. Judulnya Perjalanan Dunia. Kita buka daftar isinya. Kita cari bab demi bab demi bab. Bab terakhir judulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kita cari halaman itu, bab terakhir itu. Ternyata begitu kita ketemu halaman bab terakhir itu, jumlah lembar buku itu tinggal sekitar 5 lembar lagi, Pak. Tidak banyak lagi. Selesai buku itu ditutup, berakhirlah dunia ini. Ya.
Karenanya Nabi Muhammad SAW pernah seharian penuh menyampaikan khutbah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Nabi sholat subuh bersama para sahabat. Begitu selesai sholat subuh naik mimbar, khutbah dari subuh sampai zuhur. Begitu masuk waktu zuhur turun mimbar, pimpin sholat zuhur. Selesai sholat zuhur naik mimbar lagi, khutbah dari zuhur sampai asar. Masuk waktu asar beliau pimpin sholat asar. Selesai sholat asar naik lagi mimbar, khutbah dari maghrib, dari asar sampai matahari terbenam, sampai maghrib. Periwayat hadis ini mengatakan, kami para sahabat mendengarkan khutbah seharian itu. Ternyata Nabi bicara tentang apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu dan apa-apa yang akan terjadi di masa depan. Siapa di antara kami yang hafalannya kuat, dialah yang paling ingat isi khutbah itu. Masya Allah. Jadi ilmu ini ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah, semakin kita mendalami ilmu akhir zaman, bukan semakin panik kita, bukan semakin resah kita, tidak, kita semakin tenang. Kenapa? Karena kita mengerti skenario yang Allah sudah rancang bagi kehidupan kita ini. Ya. Maka saudara rahimakumullah, salah satu bahagian dari yang akan kita bicarakan mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda semakin dekatnya kiamat, adalah peristiwa dahsyat fitnah ad-dukhan, kabut asap, dan berbagai fenomena alam lainnya. Ya. Saudara sekalian rahimakumullah, perjalanan umat Islam pernah disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis ringkasan perjalanan umat Islam. Jadi dalam hadis tersebut, riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menggambarkan bahwa perjalanan umat ini dari awal, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, sampai ujung akhirnya, ujung akhir perjalanan umat Islam, peristiwa apa, Pak? Peristiwa apa? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Batas akhir umur umat Islam, peristiwa apa? Nah, ini bukti, Pak, bahwa kita belum tahu tentang tanda-tanda kiamat. Sehingga kalau ditanya ujung akhir perjalanan umat Islam, ini bingung. Apa ya? Apa ujung akhir perjalanan umat Islam? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa? Turunnya Nabi Isa alaihissalam? Bukan. Bukan. Dabbah? Bukan. Ya. Siapa nama? Siapa? Nggak benar namanya. Siapa namanya? Burhan Iwan. Sudah pernah naik haji? Belum pernah. Ini saudara Iwan bilang umur umat Islam berakhir dengan berhembusnya angin lembut, ya. Kita doakan rame-rame Iwan diizinkan Allah berangkat haji. Jawabannya benar, ya. Jadi kata Nabi SAW, sebelum kiamat terjadi, dekat sekali mau terjadi kiamat, Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala, pertanda kiamat dimulai, jika di muka bumi masih ada orang beriman. Apa yang terjadi? Allah akan perintahkan sebuah angin lembut berhembus. Angin itu lebih lembut dari sutra, jadi macam angin AC. Aromanya pun wangi, macam misik, kesturi. Angin ini berhembus dari Yaman menurut satu riwayat. Menurut riwayat yang lain dari Syam. Apa yang terjadi dengan angin ini? Angin ini akan berhembus dan mencari-cari orang-orang beriman. Dicarinya orang beriman sampai yang imannya tinggal seberat biji zarah, tinggal seberat biji atom, tinggal seberat biji sawi, ringan sekali imannya, tapi ada imannya. Dicari sama angin ini. Untuk apa? Untuk diwafatkan baik-baik. Bila semua orang beriman telah wafat, kata Nabi SAW, baqi, yang tersisa, yang masih tinggal di muka bumi ini adalah syirarin nas, orang-orang yang paling buruk, orang-orang yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan melakukan aneka mungkarat, kemungkaran, sampai Allah takdirkan mereka mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Masya Allah. Jadi umur umat Islam berakhir dengan peristiwa apa, Pak? Angin lembut, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kembali ke hadis tadi,
Nabi pernah meringkas perjalanan umat ini dari awal beliau diutus sampai angin lembut berhembus. Ternyata kata Nabi kita, jumlah periode, fase, babak perjalanan umat Islam hanya 5. Hanya 5. Dan uniknya, pergantian satu babak ke babak berikutnya terkait dengan apa? Terkait dengan pergantian kualitas, ya, ciri-ciri, kondisi kepemimpinannya. Sekarang saya tanya lagi, siapa di majelis ini yang tahu kita yang hidup di era modern sekarang ini sudah berada di babak keberapa? Siapa namanya siapa? Hah? Rio. Ya, Rio sudah naik haji. Sudah naik haji belum? Kita doakan Rio diizinkan Allah naik haji. Ya. Kata Rio, kita sekarang sudah di babak keempat. Benar. Bayangkan Pak, jumlah babak perjalanan umat Islam cuma 5, kita sudah di babak keempat. Jika Anda nonton film yang Anda tahu jumlah babak totalnya 5, tiba-tiba Anda sampai bioskop terlambat. Dan begitu Anda duduk, ternyata yang sedang ditayangkan di layar bioskop adalah babak keempat. Hitungannya Anda datang di awal film, di tengah film, menjelang akhir film. Menjelang akhir film. Dan kalau filmnya film laga, Pak, film laga, ya, biasanya kalau 5 babak, di babak keempat jagoannya sedang kalah, sedang menang, Pak. Hah? Sedang kalah. Sedemikian kalahnya sampai kita yang nonton film dalam hati kita, mati ini jagoan. Sudah tidak ada jalan lagi dia untuk bisa keluar dari kesulitannya. Tiba-tiba sama sutradara, dibalik situasinya, jagoannya menang, musuhnya kalah, orang-orang jahatnya kalah, terpuruk, orang baiknya menang. Sumringah dia, senyum dia. Kita sedang menikmati dia sumringah, tiba-tiba filmnya berakhir. Tidak panjang diceritakan lagi bagaimana cerita tentang jagoan itu. Tidak diceritakan lagi apa dia menikah, dia melamar seorang akhwat, ya kan? Kemudian dia sewa gedung, dia walimahan, istrinya hamil, kemudian mengadakan acara kekahan. Tidak diceritakan. Cukup, yang penting sutradara bikin senang penonton, karena akhirnya the good guys beat the bad guys. Ya, orang-orang baik mengalahkan orang-orang yang jahat. Itu manusia bikin film, Pak. Kira-kira Allah sutradara yang baik atau tidak? Bukan saja baik, Masya Allah, pasti terbaik ceritanya. Nah, jadi tolong pahami, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita umat Islam sedang menjalani babak yang paling kelam dalam sejarah Islam. Babak keempat ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Karena di babak keempat ini Allah Ta'ala mentakdirkan, kata Nabi SAW dalam hadisnya, yang memimpin adalah mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ini babak keempat, ya. Yang mana di babak ini umat Islam sedemikian terpuruknya sampai digambarkan oleh Nabi, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu sama dengan fitnah, tapi bedanya kalau fitnah itu ujian, satu ujian. Kalau fitanan banyak ujian. Jadi kata Nabi, beramallah kalian sebelum datangnya suatu zaman di mana ujian itu banyak sekali. Kaqita'il lailil muslim, laksana malam yang gelap gulita. Dunia menjadi gelap gulita. Hari ini dunia gelap gulita tidak, Pak? Hari ini dunia gelap gulita tidak, Pak? Gelap sekali. Cahaya orang beriman apa, Pak? Cahaya bagi kita apa? Surat Ibrahim ayat pertama. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad SAW agar engkau mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb mereka, menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Sewaktu Nabi diutus pertama kali, Nabi tinggal di kota mana? Kota Mekah. Mekah gelap gulita tidak? Waktu itu gelap gulita, tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, dalalatus syirk, kesesatan syirik. Datang Nabi kita membawa dakwah,
langit. Dan dakwah langit ini didukung dengan kalamullah, Al-Quran, yang menyebabkan makin hari makin bersinar cahaya Al-Quran itu. Tetapi dia belum benar-benar bersinar kecuali setelah Allah izinkan Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Karenanya kota Madinah yang asalnya bernama Yasrib kemudian menjadi Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Tapi kemudian dikenal menjadi apa? Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Dari mana cahayanya? Dari Al-Quran. Ya. Hari ini kenapa kita hidup dalam gelap gulita? Karena yang memimpin dunia, ingat saya katakan memimpin dunia ya, bukan mimpin Indonesia, bukan, mimpin dunia. Yang mimpin dunia di babak keempat ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Al-Kuffar, orang-orang kafir yang memimpin dunia hari ini. Siapa mereka? Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah Al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka memimpin dunia, mereka bikin aturan. Di jengkal bumi dunia ini tidak boleh ada, termasuk di negeri kaum muslimin, yang disinari dengan Al-Quran. Paham? Jadi Al-Quran dilarang, dijadikan lentera hari ini. Wow, Ustaz Ihsan Tanjung ekstrim. Saya tilawah tidak ada yang larang, saya tadabbur tidak ada yang larang, saya menghafalkan Al-Quran tidak ada yang larang. Benar, itu tidak dilarang. Tapi ingat, apa iya Al-Quran diturunkan untuk sekedar ditilawahi, ditadabburi, dihafalkan? Kan tidak. Ujung akhir rencana Allah dengan Al-Quran ini apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan awal mula Al-Quran turun, yang dimaksudkan ujung akhirnya menjadi apa? Petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Manusia itu siapa? Orang beriman itu manusia, orang kafir itu manusia, orang munafik itu manusia, musyrik itu manusia, Pak. Paham? Paham? Hari ini benarkah Al-Quran sudah jadi petunjuk bagi segenap manusia? Jangankan segenap manusia, Pak, sebagian muslim pun tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya enggak? Ya enggak? Nah, inilah perjuangan kita. Kita menghadapi situasi yang mirip seperti yang Nabi hadapi awal dakwah. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu awal mula datangnya asing, aneh. Yang membawa lentera Quran ini dianggap aneh awal-awalnya di Mekah itu. Nanti kata Nabi di akhir zaman akan jadi aneh lagi yang bawa lentera Al-Quran ini. Dan beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh gitu. Dengan syarat keanehannya bukan asbed, asal beda, asbun, asal bunyi, tidak, tetapi anehnya karena dia tidak mau menyalakan lampu-lampu tempel bikinan manusia untuk menyinari manusia, tetapi mereka menggunakan hanya lentera Rabbani Al-Quranul Karim. Sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat? Jadi hari ini dunia gelap apa terang? Gelap. Karena jangankan di masyarakat kafir, di masyarakat mayoritas muslim pun Al-Quran tak boleh dijadikan lentera gitu. Nah, inilah perjuangan kita hari ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, babak keempat ini yang disebut babak mulkan jabriyah ya, ini babak yang sampai seorang muslim dari Inggris namanya Ahmad Thompson mengatakan bahwa sistem dunia hari ini, era modern ini, layaknya disebut sistem Dajjal. Anda pernah dengar istilah Novus Ordo Seclorum? Pernah dengar istilah itu, Pak? Novus Ordo Seclorum. Coba Bapak yang pici kuning tadi ngangguk-ngangguk, pernah dengar? Pak siapa, Pak? Pak siapa namanya? Tidak kedengaran. Pak siapa? Hah? Nelson. Orang Padang ini namanya anti-anti kali ya. Oke, Pak Nelson. Anda ngangguk-ngangguk tadi. Tahu Novus Ordo Seclorum apa artinya? Oh, jadi ngangguknya apa? Siapa yang tahu Novus Ordo Seclorum apa artinya? Hah? Yogi.
tatanan dunia. Masya Allah. Siapa namanya? Yogi. Sudah pernah haji? Belum. Saudara Yogi, kita doakan Allah izinkan haji. Ya. Kata saudara Yogi, Novus Ordo Seclorum itu maknanya tatanan dunia baru, New World Order. Pernah dengar itu? Tulisan Novus Ordo Seclorum adanya di mana? Adanya di uang lembaran $1 Amerika Serikat. Ya. Ada gambar piramida, terpotong bagian atasnya, ya. Kemudian ada segitiga di atasnya, di dalam segitiga itu ada mata tunggal. Sekeliling segitiga itu dibuat garis-garis, seolah-olah mata itu menjadi source of light, sumber cahaya. Terus di bawahnya ada tulisan Novus Ordo Seclorum. Jadi ini rencana mereka yang memimpin dunia hari ini, ingin menegakkan Novus artinya new, baru. Ya. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya sekuler, world, dunia. Jadi tatanan dunia baru. Mereka ingin membentuk tatanan dunia baru seperti piramida tunggal yang nantinya dipimpin oleh makhluk bermata tunggal. Siapakah makhluk bermata tunggal? Dajjal. Innahu a'wara wa inna rabbakum laisa bi'awar, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah tunggal, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Makanya Ahmad Thompson mengatakan dunia kita sekarang ini laksana sistem Dajjal. Tatanan dunia baru ini dirancang oleh mereka yang merancangnya untuk menjadi sistem Dajjal. Apa maknanya sistem Dajjal? Maknanya sistem ini kalau berjalan terus, ya kan, dia akan menjadi semacam gelaran karpet merah penyambutan kedatangan Dajjal. Jadi kalau Anda merasakan hidup di era modern ini, kok banyak sekali perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai-nilai Rabbani, nilai-nilai Nabawi, nilai-nilai Islami, ya memang iya, memang dirancang bukan untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Nah, jadi saudara rahimakumullah, babak mulkan jabriyatan, di mana sistem Dajjal menggurita secara global, secara mendunia, telah melahirkan peradaban manusia yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan yang luar biasa terhadap Allah Rabbul Alamin. Anda lihat nggak tanda-tanda kesombongan dunia modern? Lihat tidak? Anda lihat tanda-tanda kemungkaran, kemaksiatan, kemunafikan, kekufuran pada dunia modern hari ini? Lihat. Ya. Ketahuilah, ini semua bahagian dari skenario Allah, bahwa jika ini berjalan terus, ketika Allah menilai bahwa peradaban ini telah melampaui batas, Togo itu melampaui batas, Pak. Salah seorang tokoh sejarah yang disebut Al-Quran dengan istilah innahu Togo, sesungguhnya dia melampaui batas. Siapa dia? Siapa? Firaun. Firaun itu melampaui batas. Ya. Jadi ketika Allah menilai bahwa peradaban modern hari ini, sistem Dajjal ini sudah melampaui batas, Allah Ta'ala yang maha pemberi balasan akan menimpakan azab yang pedih berskala dunia. Inilah yang kita umat Islam dalam waktu dekat, kita tidak tahu persisnya kapan, akan hadapi. Dan ini yang harus kita persiapkan diri menghadapinya. Jadi azab tersebut disebutkan oleh Allah dalam surat yang namanya sama dengan nama salah satu alamatul kubra, tanda-tanda besar kiamat. Namanya surat Ad-Dukhan, asap. Ya. Jadi dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, "Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin." Tunggulah hari di mana Allah mendatangkan dari langit, ya, kabut yang nyata. Dukhan, asap, kabut. Yaghshannas, ayat 11. Kabut itu akan menyelimuti semua manusia. Jadi dunia ini akan gelap gulita, diselimuti oleh kabut asap ini. Hadza adzabun alim. Ini adalah azab yang pedih. Ya.
Alhamdulillah, kita dibantu menafsirkan ayat ini dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang ad-dukhan. Ternyata dalam hadis-hadis Nabi dan termasuk dalam athar sahabat, riwayat-riwayat disampaikan sahabat, dijelaskanlah bahwa kabut asap dukhan ini cerdas. Kalau dia menimpa orang beriman, kabut asap itu terpapar kepada tubuh orang beriman, orang beriman itu sekedar mengalami zakmah, pilek, flu. Tapi kalau menimpa orang kafir, orang munafik, apa yang terjadi? Membengkak tubuhnya, keluar cairan-cairan dari lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya. Pernah nonton film zombie, Pak? Zombie. Tahu zombie? Zombie itu orang yang masih berjalan, kelihatan gentayangan, tetapi mengerikan wajahnya. Nah, akan jadi zombie-zombie itu, munafik dan kafir nanti, oleh azab dukhan ini. Dan azab ini akan menyelimuti selama 40 hari, 40 malam. Pertanyaannya, kenapa dikatakan datang dari langit? Karena penyebab dukhan ini sesuatu yang datang dari langit, yang diantaranya diisyaratkan dalam surat At-Tur, ya. Wa iyyaru kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabun markum. Jika mereka melihat bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, mereka akan berkata itu adalah awan yang bertindih-tindih. Itu bahasa Al-Qur'annya, bongkahan-bongkahan batu jatuh dari langit. Kalau bahasa modernnya apa, Pak? Siapa tuh? Coba angkat tangan, siapa yang bilang? Yang baju biru ya? Siapa namanya? Siapa? Derry. Oh, Ferry sudah haji. Kita doakan Ferry berangkat haji. Jadi bongkahan batu jatuh dari langit itu ternyata pecahan-pecahan meteor. Mari kita lihat ilustrasinya. Siapa yang bikin ilustrasinya? Barat, kafir. Kenapa? Karena mereka peduli juga tentang tanda-tanda akhir zaman ini dari literatur kita, umat Islam. Tapi mereka bikin filmnya bukan untuk mengambil ibrah. Mereka bikin filmnya untuk cari duit, ya, untuk menghibur umat manusia yang hari ini tenggelam dalam materialisme, tenggelam dalam kesenangan, kegemaran akan hiburan-hiburan picisan, ya. Mari kita lihat. Jadi mereka bikin video yang judulnya Apophis. Apophis itu bahasa Latin, Pak. Artinya apa? The Destroyer, sang penghancur. Ini nama apa? Ini nama meteor, Pak. Jadi NASA, tahu NASA? Ya, pusat antariksanya Amerika Serikat, yang salah satu tugasnya memantau jagat raya ini, telah mendeteksi adanya meteor-meteor berseliweran di jagat raya ini. Salah satunya mereka kasih nama Apophis, The Destroyer. Kenapa? Karena kalau sampai Apophis ini bertabrakan dengan planet kita, dia akan menimbulkan great destruction, kehancuran yang dahsyat sekali. Nah, jadi mereka bikin ilustrasinya, Pak. Hollywood yang bikin, ya. Kita ambil manfaat dari apa yang dibikin oleh mereka. Tidak lama, ini cuma 3 menit saja, insya Allah. Nah, itu meteornya bergerak mengarah ke planet kita dan akan jatuh di salah satu daratan qadarullah yang dipilih negara Amerika pula. Ya, mudah-mudahan begitulah nanti jalan ceritanya. Dah, sudah touchdown, sudah menghantam daratan. Apa yang terjadi? Timbul ledakan dahsyat. Kenapa? Karena diperkirakan akan ada pecahan meteor yang garis tengahnya 2 km, Pak, bergerak dengan kecepatan 7.000 km per detik. Ketika dia menabrak daratan, dia akan menimbulkan ledakan macam nuklir berkali-kali lipat dari kekuatan nuklir. Karenanya kabut asapnya membentuk cendawan asap seperti pecahan nuklir, tetapi dia akan menyelimuti seluruh planet bumi kita ini. Arba'ina yauman wa arba'ina lailah, kata Nabi, 40 hari 40 malam, ya. Ini gambaran dari darat, kita lihat.
dia menghantam. Jadi menurut ilmuwan, titik di mana dia jatuh, pecahan meteor yang besar itu akan menyebabkan kehancuran dan kematian bagi manusia yang tinggal radius 200 km sekeliling titik itu. Nauzubillah, kalau jatuhnya di Kota Padang, kira-kira penduduk Bukit Tinggi aman atau tidak? Jakarta apa? Padang Bukit Tinggi berapa kilometer? 90. Belum lagi pecahan-pecahan kecilnya akan berjatuhan laksana rudal-rudal, Pak, peluru-peluru kendali. Ya. Tapi jangan salah, pecahan itu boleh jadi tidak saja jatuh di daratan, dia bisa jadi juga jatuh di lautan, di samudra. Kalau jatuh di samudra kira-kira menimbulkan apa, Pak? Tsunami. Tapi bukan sembarang tsunami, tsunami dahsyat. Yang menurut ilmuwan ketinggian dinding air tsunami-nya bukan 10 meter, bukan 15 meter, bukan 25 meter, tetapi 200-an meter, Pak. Karenanya bergeraklah dinding tsunami yang tinggi ini menghantam daratan, menyebabkan apa? Pembenaman bumi. Nah, ini dia jatuh di lautan. Dia menimbulkan juga asap, tetapi asapnya campur dengan uap air panas. Tapi yang lebih mengerikan tsunami-nya. Ini belum terlalu kelihatan mengerikannya karena ini menghantam lautan. Nanti kalau menghantam daratan kita lihat. Dan dalam film ini digambarkan pula daratan yang akan dihantam kota New York, Pak. Yang waktu itu masih ada Twin Tower-nya. Ya. Skenario 911 belum terjadi itu. Tapi coba lihat, ketinggian dinding airnya melebihi pencakar langit tertinggi di kota New York. Yang menyebabkan apa? Tenggelamlah wilayah Amerika. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, para ilmuwan berpendapat akan ada pecahan besar meteor yang jatuh menghantam planet bumi. Bila jatuhnya menumbuk daratan, maka itulah yang menimbulkan ledakan hebat, menghasilkan ad-dukhan, menyelimuti dan menjadikan dunia gelap gulita. Sedangkan pecahan yang jatuh jadi samudra menimbulkan tsunami dahsyat yang akan membenamkan bumi di wilayah timur dan wilayah barat. Ingat, 10 tanda besar diantaranya adalah ad-dukhan, diantaranya adalah khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib, pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi di barat. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Ada ulama sampai mengatakan dunia modern hari ini, Pak, adalah sebuah kondisi di mana dosa-dosa umat yang lalu, yang berbagai umat-umat yang lalu berkumpul sekaligus di zaman kita. Sedangkan dulu ada umat yang cuma terlibat satu dosa, dosa liwat. Tahu liwat? Liwat itu adalah homoseksual, yaitu kaum Nabi Lut. Mereka tinggal di sebuah negeri namanya Sodom. 7 kota di negeri Sodom itu semuanya terlibat homoseksual. Sama Allah diapakan? Aliyah safilah, dijungkir balikkan negeri itu. Lalu dihantam dengan sijilin mandud musawwamah, batu-batu tanah liat panas berjatuhan, ya, dengan alamat yang jelas. Siapa yang ada alamatnya, mati dia. Yang tidak ada alamatnya, selamat. Itu cuman satu dosa. Era modern sekarang menyaksikan dosa-dosa umat-umat terdahulu sekaligus numpuk. Kira-kira macam apa azab yang Allah akan datangkan? Karenanya gambarannya azab yang mengglobal seperti tadi. Ad-dukhan, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Then watch for the day when the sky will bring a visible smoke. Tunggulah hari ketika langit mendatangkan kabut yang nyata. Ya, ini surat Ad-Dukhan. Ya. Itu yang jatuhnya di daratan menimbulkan dukhan, yang jatuhnya di lautan dia menimbulkan gelombang tsunami yang begitu tinggi, yang menyebabkan terjadinya pembenaman darat bumi. Ya. Dan kita tidak bermaksud memastikan, tetapi di antara kekhawatiran kita, pecahan meteor yang besar itu boleh jadi ada yang jatuhnya di Samudra Pasifik.
Kalau dia jatuh di tengah-tengah Samudra Pasifik, maka bergeraklah ke kanan tsunami dahsyat 230-an meter ketinggiannya, dan ke kiri tsunami dahsyat dengan ketinggian yang sama. Yang berarti dia akan menghantam wilayah barat Amerika Utara dan Selatan, wilayah timur Asia Timur. Sehingga tidak bermaksud memastikan, tetapi kita khawatir pembenaman bumi di timur dan di barat maknanya adalah wilayah timur seluas ini terbenam, wilayah barat seluas ini terbenam. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, Pak. Ini perkiraan kita, ya. Karenanya ada yang harus kita pertanyakan. Kenapa hadis-hadis tentang zaman Al-Mahdi nanti, Al-Mahdi itu Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kata Nabi, yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan, setelah bumi secara merata dipenuhi dengan kezaliman. Jadi Al-Mahdi itu akan menjadi faktor berpindahnya kita dari babak keempat ini sekarang menuju babak kelima nanti. Sebab babak keempat itu bukan babak terakhir, Pak. Babak keempat itu babak di mana kita terpuruk. Tapi babak kelima nanti itu babak kejayaan kembali Islam. Nah, jadi kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang peperangan-peperangan yang dipimpin Al-Mahdi, aneh ya, kita tidak dengar ada hadis menyebutkan negeri Amerika terlibat dalam perang di akhir zaman, negeri Jepang, negeri Cina, negeri Australia, nggak disebut dalam hadis-hadis itu. Termasuk negeri Indonesia yang tadi disebut-sebut, Pak. Gitu. Kira-kira kenapa? Jangan-jangan karena memang sudah tenggelam, Pak. Yang kita dengar adalah peperangan di akhir zaman melibatkan wilayah Jazirah Arab, Persia, Rum itu Eropa, ya. Mesir, Afrika masih ada, ya kan? Paling jauh Hind, India, ya kan? Khurasan itu wilayah yang mencakup Afghanistan, Pakistan, Asia Tengah, itu Khurasan. Tapi tidak ada kita dengar peperangan akhir zaman melibatkan negara Amerika. Kemana dia? Ya, jangan-jangan karena masuk keranjang sampah sejarah, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-An'am, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. Maka tatkala mereka umat manusia melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Hari ini kesenangan umat manusia luar biasa dibukakan oleh Allah Ta'ala, apalagi dengan kecanggihan teknologi, Pak. Luar biasa kesenangan manusia hari ini, seperti tidak ada batasnya, Pak. Anda tahu orang-orang kaya tertentu di muka bumi hari ini, Pak, mereka bahkan membuat kamar mandi mereka, ya kan, itu tempat yang paling nyaman di rumahnya. Kenapa? Karena dalam kamar mandinya sekaligus ada TV-nya, ya kan. Jadi orang betah di kamar mandi, ya, ingin bikin surga di kamar mandi. Padahal Nabi mengatakan kamar mandi itu termasuk salah satu tempat yang kita tidak pantas berlama-lama di dalamnya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ketika Allah bukakan kesenangan bagi mereka, ya, sehingga apabila mereka sedang bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, ya. Begitu juga tentang kisah Fir'aun dan juga Qarun, Fir'aun, Haman. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa alaihissalam membawa bukti-bukti keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi. Dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Maka masing-masing mereka kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ya. Di antara mereka ada yang ditimpa dengan suara keras yang mengguntur, ada yang ditimpa dengan dibenamkan ke dalam bumi, dan ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi saudaraku rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita bahas bahwa era mulkan jabriyatan, di mana sistem dajjal bentukan kaum kafir Yahudi Nasrani sedang menguasai dunia, didukung oleh al-a'immatu al-mudillin, imam-imam yang menyesatkan, telah melahirkan peradaban penuh dosa, sehingga sebahagian kaum muslimin bahkan banyak yang murtad.
Era badai fitnah yang menyebabkan dunia menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita berawal dari kegelapan yang sifatnya maknawi, tetapi akan bertambah pekat sampai titik di mana Allah Ta'ala mentakdirkan datangnya kegelapan hissi. Hissi itu artinya fisik, Pak. Sekarang kita masih mengalami kegelapan maknawi, Pak. Tetapi kalau ini berjalan terus, dan ini akan berjalan terus, Pak. Jangan Anda kira ini tidak berjalan terus, karena ini skenarionya demikian, ya. Dan Allah tidak bermaksud menzalimi kita, ya. Dunia akan benar-benar menjadi gelap secara fisik karena diselimuti oleh kabut asap ad-dukhan. Allah menyebut dukhan sebagai azab yang pedih. Dukhan menandai awal mula hadirnya 10 tanda besar. Jadi kita sekarang di babak keempat ini, Pak. Kenapa kita terpuruk? Karena ini skenario Allah. Allah telah mengizinkan kita selama ribuan tahun sejak Nabi awal hijrah ke Madinah menegakkan sistem iman tauhid. Umat Islam berjaya. Selama berapa? Selama waktu yang lama, dari awal Nabi hijrah ke Madinah sampai tahun 1342 Hijriah. Kita berjaya terus, Pak. Ini ada garis merah mengiringi 5 babak perjalanan sejarah umat Islam. Ini bukan garis kemiskinan, Pak. Ini garis kejayaan. Kapan umat Islam berada di atas, garis putih putus-putus ini, berarti sedang berjaya. Kapan umat Islam berada di bawah, berarti sedang kalah. Dan kita sekarang sedang kalah, Pak. Sehingga sistem dunia hari ini bukan sistem iman tauhid, tetapi sistem kafir syirik yang mimpin dunia hari ini. Tapi percayalah, Allah punya rencana, ya. Inna ba'dal usri yusran. Sesudah kesulitan akan datang kemudahan, ya. Kemudian juga kita jangan lupa ada dalil, penting sekali dalil ini. Ali Imran 140, silakan dicatat, nanti diperiksa di rumahnya. Ali Imran 140, apa kata Allah? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mengambil pelajaran. Sadarilah Bapak dan Ibu, kita sekarang ini sedang ditakdirkan Allah hidup di masa kita kalah, Pak. Ini masanya. Tapi Allah tidak bermaksud jahat sama kita. Kenapa? Karena kita ini sudah punya pegangan. Pegangan kita apa? Ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Ajaib urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman selalu dalam kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tapi yang demikian tidak bisa dinikmati kecuali oleh orang yang benar imannya. Apa itu? In asabathu sarra syakara fakana khairul lahu. Orang beriman itu kalau dapat karunia, keberuntungan, kesuksesan, kejayaan, kemenangan, dia bersyukur. Bersyukur itu baik bagi dia. Wa in asabathu darra sabara fakana khairul lahu. Tapi kalau dia ditimpa oleh kemudaratan, duka, lara, nestapa, kesulitan, kekalahan, keruntuhan, keterpurukan seperti yang kita alami hari ini, sabara, dia bersabar, dan bersabar itu baik bagi dia. Jadi saudaraku rahimakumullah, pantas Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, di akhir zaman akan muncul ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Jadi saudaraku rahimakumullah, kesabaran kita akan berbuah apa? Berbuah kejayaan insyaallah. Cuman kita harus sadar, perpindahan kita dari babak keempat, di mana kita hidup sekarang ini, mulkan jabriyah, menuju babak kelima, khilafah ala minhajin nubuwah, tegak kembali, harus melewati masa transisi penuh ujian, penuh cobaan, penuh tantangan, penuh rintangan. Termasuk kita akan menyaksikan 10 tanda besar mulai bermunculan. Dan yang paling awal, azab. Kenapa? Karena peradaban manusia sedang sampai titik kekurang ajarannya yang luar biasa. Apa Anda pikir mereka-mereka yang sekarang menghina Al-Quran lalu lolos karena polisinya juga mendukung mereka, membela mereka, mereka dibiarkan sama Allah? Tidak, Allah tidak tidur. Apa Anda pikir mereka-mereka yang menghina Islam hari ini dengan standing komedinya dibiarkan sama Allah? Tidak dibiarkan sama Allah. Semua ada jadwalnya, Pak. Yang penting kita, ketika sudah sadar kita sedang kalah, jangan menjadi orang yang bermental kalah. Apa itu mental kalah? Duduk di masjid di pojok-pojok istighfar aja, mengelus dada. Tidak ada artinya itu. Itu buruk, Pak. Tapi ada yang lebih buruk lagi. Apa itu? Mereka-mereka yang ketika kalah nggak tahan dengan kekalahan, ingin segera kemenangan. Akhirnya karena nggak berhasil menang-menang terus, nggak sabar menunggu jadwal Allah, dia menggunakan kaidah orang kafir. Apa itu? If you can't beat them, you join them. Kalau kamu nggak bisa mengalahkan mereka, kamu gabung sama mereka.
muncullah muslim-muslim yang tetap mengaku muslim, tetapi akhirnya supaya bisa maju, supaya bisa ikut menang di dunia yang penuh dengan fitnah ini, mereka pelajari barat kafir yang sedang memimpin dunia ini. Oh, mereka maju karena ideologinya sekularisme. Kita memang perlu sekularisme, kita perlu memisahkan agama dengan negara. Oh, mereka maju karena politiknya berkaedah kedaulatan di tangan selain Allah. Kita perlu menjadikan Allah berdaulat cukup di masjid saja, di musola saja. Di luar ini biar manusia yang berdaulat. Na'udzubillahi min dzalik. Di bidang ekonomi dipelajari barat itu maju karena apa? Oh, karena mereka tidak memandang ada perbedaan antara jual beli dengan riba. Sudahlah, cincai lah. Jual beli dengan riba itu beda tipis saja. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka pelajari barat maju kenapa? Karena hukum mereka canggih. Bikinan siapa? Manusia. Udah, kita tinggalkan hukum Allah. Hukum Allah itu kuno. Nah, ini orang-orang yang lebih parah daripada yang sekedar nongkrong di masjid istighfar karena menyadari ini sedang kalah. Nah, kita mau pilih yang mana, Pak? Ya, kita pilih dong mereka-mereka yang digambarkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 139, persis satu ayat sebelum ayat sunnatut tadawul tadi, sunnah pergiliran tadi. Apa bunyi ayatnya? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian bersedih hati, padahal kalian orang-orang tertinggi derajatnya di sisi Allah. Dengan syarat apa? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Saudaraku rahimakumullah, saya sudah dapat surat cinta. Waktu habis katanya. Memang waktu senantiasa menjadi masalah buat kita. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin. Mudah-mudahan sedikit ya senggolan saya, sentuhan saya tentang ilmu akhir zaman ini bisa menyadarkan kita bahwa ini bahagian dari ilmu Islam yang memang harus kita dalami. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tidak membuat bapak dan ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan? Tapi malah semakin bergairah, menyadari apa? Bahwa kita sedang berada di persimpangan jalan, Pak. Dunia ini memang sedang terpuruk umat Islam, tetapi percayalah, tidak lama lagi Allah akan balikkan kondisinya. Tinggal pertanyaannya, ketika Allah balikkan, kita berada di posisi mana? Apakah kita berada di posisi yang registrasi tanpa keraguan kepada Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman akhir zaman Al-Mahdi, ataukah diam-diam kita akhirnya registrasi menjadi Jaishu Ad-Dajjal, pasukannya Dajjal. Nauzubillahi min dzalik, ya. Sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu rahimakumullah, izinkanlah saya menyampaikan hal yang sifatnya keilmuan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendalami ilmu akhir zaman. Sebenarnya ada buku-buku yang perlu Anda pelajari. Salah satu buku yang saya rekomendasikan adalah karya monumental Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, orang Palestina, judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Termasuk ada buku Negeri-Negeri Akhir Zaman, ada buku 400 Hadis Akhir Zaman, ada buku Misteri Dajjal Akhir Zaman, dan ada buku Kita Berada di Akhir Zaman. Buku-buku ini kalau Anda ingin dapatkan bisa menghubungi nomor kontak yang ada di situ. Ya. Saudaraku rahimakumullah, sebenarnya masih banyak yang belum saya sampaikan, termasuk saya belum menjelaskan bahwa efek dari duhan, efek dari hantaman keras Batshatal Kubra dari langit itu akan menimbulkan apa? Shutdown of modern technology. Teknologi modern berakhir, Pak. Wah, ngeri kali Ustaz. Oh tidak, Anda tidak boleh bersikap begitu. Karena Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ketika membahas tentang shutdown of modern technology, berakhirnya teknologi modern, beliau mengatakan itu bukan musibah bagi umat Islam, malah itu keberkahan bagi umat Islam. Kenapa? Karena teknologi modern hari ini dikuasai oleh siapa? Oleh barat kafir, Yahudi Nasrani. Untuk kebaikan atau untuk kejelekan? Untuk keburukan. Dan kita tidak bisa mengejar ketertinggalan kita. Kenapa? Karena mereka nggak rela kita mengejar ketertinggalan. Maka Allah punya makar. Apa makar Allah? Dihancurkan itu. Supaya apa? Kita dengan barat kafir tiba-tiba jadi setara lagi, Pak. 0-0 lagi situasinya. Dan ini ada hadisnya. Nabi mengatakan apa? Wa uttum min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi ulang-ulang kalimat yang sama. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Artinya apa? Para sahabat nggak ngerti. Karena para sahabat nggak pernah pakai komputer, nggak pernah pakai smartphone, nggak pernah lihat pesawat terbang, nggak pernah. Tapi kita yang hidup di abad 20-21 sekarang ini, mendengar hadis ini, kita bisa membayangkan, oh, kembali lagi seperti masa lalu dalam pengertian apa? Teknologi canggih berakhir. Karenanya, para pemuda, saya ingatkan hadis Nabi, didiklah anak kalian berenang
memanah, dan berkuda. Kenapa? Karena nanti peperangan kita, peperangan yang fair, yang adil. Bukan peperangan sekarang ini, peperangan curang, Pak. Ya, musuh-musuh Islam itu memerangi kita dengan cara-cara yang tidak fair. Ya, mujahidin repot-repot di bawah matahari panas-panas hanya pakai M16 AK-47, paling jauh RPG, anti tank. Sementara mereka di ruang AC, Pak, begini-begini pakai mouse, kayak main game, kirim drone, target lock, gerak itu rudalnya. Tanpa awak, matilah 200 mujahidin dengan ibu-ibu dan anak-anak. Kenapa ibu-ibu anak-anak mesti mati? Ya, kami nggak bisa elakkan. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau nanti, Pak, kita sama-sama pakai pedang, sama-sama pakai tombak, sama-sama pakai panah, sama-sama kita head to head, ya kan? Di situ ayat Al-Qur'an akan berlaku. Sekedarnya saja orang beriman bisa 1 lawan 2. Tapi kalau orang berimannya luar biasa sabarnya, bisa 1 banding 10. Kalau sekarang kita kayak bulan-bulanan, Pak. Baik, saya sudah harus mengakhiri karena sudah ada surat cintanya, ya. Sekali lagi, mudah-mudahan majelis ini diberkahi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan para malaikat mendoakan ampunan Allah untuk kita yang menuntut ilmu semata-mata mengejar ridhonya, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب